ketemu lagi di channel aku. Maaf ya, kali ini aku buat video hanya fokus di audio saja. Semoga kalian semua malah jadi lebih fokus ya dengan apa isi dari videoku itu. Nah, di video kali ini aku pengen sharing ke kalian semua gimana Allah itu ngasih anugerah titipan anak kedua yang begitu Masya Allah saat itu perjuangannya. Berawal dari pertengahan tahun 2013, tiba-tiba suami itu pingsan di tempat kerjanya. Nah, saat itu suami masih kerja di Jakarta ya. Ketika dibawa ke salah satu rumah sakit di sana, dokter berkata kalau suamiku itu kena penyakit varikokel. Apa itu varikokel? Mungkin bisa lebih jelasnya ya, tahu gambarannya bisa searching di Google. Dan aku bakalan jelasinnya pakai bahasa yang orang awam aja ya. Ya, supaya lebih mudah dimengerti karena aku bukan background kedokteran, jadi aku jelasinnya pakai bahasa yang gampang orang mengerti gitu ya. Varikokel itu sejenis varises pada kaki itu yang sering umum dilihat itu, tapi itu menyerang ke testis laki-laki. Jadi penyakit ini akan mengganggu kualitas sperma yang dihasilkan, dan itu yang membuat sulitnya terjadi pembuahan maksudnya. Dan setelah vonis itu, dokter itu langsung menyarankan untuk ibu ini maaf ini harus dioperasi gitu. Nah, jadi aku takut dong ya. Kita kan namanya orang biasa, kalau dengar operasi itu kayak horor gitu. Nah, dari situ terus aku langsung nanya ke dokternya, "Dok, emang resikonya apa sih kalau dioperasi itu? Ini kan baru sekali vonis ya, Dok ya. Kenapa langsung ambil tindakan besar gitu operasi?" Terus dokter itu bilang kalau resiko terbesarnya adalah mandul gitu, karena kan itu seperti kayak urat saraf yang nempel tipis, jadi dokternya lebih baik kasih kemungkinan terburuk gitu. Dan saat itu aku langsung suami, "Hah? Nggak mungkin lah, aku nggak mau," kata suami gitu. Ya udah, dari situ kita mutusin untuk maaf dok, kita tunda dulu ya, sebaiknya kita rawat jalan aja dulu gitu. Terus dokternya langsung kayak mukanya kesel gitu sih. Dan ada salah satu perawatnya yang bilang, "Ya elah mbak, itu mah di cover asuransi juga dari perusahaan, kenapa nggak mau sih timbang operasi aja," gitu. Iya, nggak segampang itu juga ya pengertiannya gitu. Kita kan juga perlulah second opinion dari dokter lain yang menangani masalah seperti itu gitu. Dan alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalaupun memang harus operasi, ya udah operasinya di Karawang aja, jadi kan enak ya kalau deket dari rumah gitu. Kalau misalnya kita operasi di Jakarta, kita stay di Jakarta, sedangkan kita harus bolak-balik Karawang gitu, kayaknya repot banget gitu. Jadi aku mutusin untuk enggak mau gitu saat itu. Dan akhirnya baru 2 hari itu kita minta untuk surat pulang gitu. Biasalah ya kalau misalnya emang nggak diizinkan dari dokter, kan kita harus bikin surat pernyataan ya, bahwa pasien itu yang meminta pulang sendiri atas permintaan sendiri gitu. Ya udah, saat itu kita tanda tangan, udah beres administrasi, terus kita pulang. Setelah pulang itu esok harinya kita pergi ke dokter di salah satu rumah sakit di sini di Karawang. Dari situ dokter itu juga bilang sih sebenarnya, "Emang udah berapa lama?" kata dokter itu, "Udah berapa lama kena varikokel itu?" gitu. "Enggak dok, baru sekali," gitu. Terus kata dokternya, "Oh kalau baru sekali lebih baik jangan dulu lah, kecuali itu udah mengganggu aktivitas si bapaknya gitu, baru kita ambil tindakan operasi. Tapi kalau memang tidak pernah mengganggu atau apapun itu belum
baru sekali gitu, mendingan ya kita coba dengan obat dulu aja, kata dokternya gitu. Nah, akhirnya kita lega dong, ternyata keputusan kita benar ya, kalau misalnya saat itu kita main operasi aja terus resikonya mandul, ya itu akan berefek jangka panjang banget ke dalam kehidupan kita selanjutnya gitu. Habis itu selang 2 hari istirahat di rumah, pas suami kerja itu dia ketemu seniornya, dan seniornya itu bilang ke suami, coba deh minum air rebusan daun sirsak, kayaknya itu bagus buat masalah seperti itu gitu. Sebenarnya nggak masalah fokus di situ saja sih, tapi air rebusan daun sirsak itu banyak sekali manfaatnya. Dan benar saja, waktu itu suami akhirnya nyari tuh pohon daun sirsak, nyari aja kemana aja. Terus pas sudah dapet atau pas kita pulang kampung itu selalu kita yang dibawa itu daun sirsak gitu. Nah, direbus dengan air lah sedikit gitu. Mungkin ya kira-kira itu kalau kita ngerebus itu cukup untuk 1 gelas hasilnya gitu. Jadi kira-kira aja, jadi cukup air sama daun sirsak itu direbus sampai nanti warnanya itu akan berubah jadi kayak warna coklat atau keunguan atau kehitaman, ya gitulah. Jadi airnya tuh dari yang bening dia akan berubah menjadi pekat gitu. Nah, itu tuh jangan ditambahin apapun, entah itu kayak garam lah, gula atau apapun itu. Kalau itu jadi benar-benar murni cuma air rebusan daun sirsak. Dan itu diminum rutin selama waktu itu 6 bulan gitu. Dan alhamdulillahnya setelah 6 bulan itu ada perubahan. Jadi dari yang tadinya itu memang spermanya saat itu setelah divonis itu tuh warna spermanya itu warnanya kayak bening gitu ya, jernih gitu. Tapi setelah rutin mengkonsumsi air rebusan daun sirsak, warnanya tuh jadi berubah, jadi pekat gitu. Mungkin itu yang tandanya antara sperma yang baik dan sperma yang kurang baik gitu. Jadi kalau yang bening itu kurang baik, dan kalau yang pekat itu baik dan bisa membuahi sel telur begitu. Nah, setelah itu dalam jangka waktu dari vonis itu sampai 6 bulan itu sebenarnya nggak pernah kambuh atau apapun itulah gitu. Nggak pernah kambuh sama sekali saat itu. Dan ada salah satu teman juga yang ternyata dia juga divonis penyakit yang sama. Biasanya sih kalau laki-laki itu suka misalnya kena penyakit itu tuh kayak sering dia tuh kayak abai gitu sama apa peraturan perusahaan. Misalnya nih, dia sering bagiannya itu sering mengangkat sesuatu yang berat di perusahaan, tapi nggak dipakai gitu safety-nya gitu. Jadi pada apa sih, kayak nggak peduli gitu lah, udah nggak apa-apa itu mah, udah nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata ada efek jangka panjang yang dirasakan kalau kita nggak mematuhi peraturan perusahaan, karena kan perusahaan kan membuat peraturan itu pasti ada tujuannya kan, nggak mungkin tanpa tujuan gitu. Jadi kita ya sebagai karyawan biasa ya harus mengikuti apa yang udah ada di SOP perusahaan itu gitu. Dan parahnya itu teman suamiku itu dia nurut saat itu, jadi sama-sama divonis varikokel, cuman beda waktu aja. Cuman dia itu mau gitu dioperasi, dan akhirnya malah berdampaknya ke yang lain gitu. Katanya sih jadi berdampak malah jadi impoten gitu si laki-lakinya itu. Ternyata bahayanya kemana-mana ya, dari penyakit yang awalnya kita nggak tahu apa itu gitu, atau orang kadang risih, malu kalau bahas-bahas masalah seperti itu karena berhubungan dengan alat kelamin kan. Jadinya kadang kita malu mau share, mau mau nanya ke orang atau mau curhat kemana gitu. Jadi akhirnya ya udah iya-iya aja gitu apa kata dokter gitu. Nah, setelah itu sekitar akhir tahun 2013 itu
aku ngerasa kayak kita kan kalau kalau perempuan ya, kalau misalnya punya sesuatu gitu, ada yang lain dalam tubuh kita, kita tuh kayak ngerasa beda gitu kan ya. Terus kayaknya ada yang beda deh. Aku soalnya nggak pernah yang namanya kayak telat haid itu nggak pernah. Jadi kalaupun itu seringnya maju, maju, maju terus gitu. Nggak pernah kayak yang telat seminggu kayak gitu. Kayak orang-orang kan ada ya yang siklus haidnya tuh seperti itu gitu. Nah dari situ eh, telat 1 hari aku langsung beli test pack gitu. Dan ternyata benar dong. Hasilnya itu saat itu langsung garis 2. Terus aku sama suami tuh seneng banget gitu. Ternyata kita bisa patahin eh, apa yang udah dokter bilang itu. Ternyata kita masih bisa mempunyai keturunan gitu. Ya kembali lagi ke rezeki ya. Kalau Allah udah ngasih, ya kasih gitu. Kalau belum waktunya ya belum gitu aja sih. Setelah itu esok harinya aku langsung ke dokter SPOG di Karawang juga. Setelah itu aku langsung ke dokter SPOG untuk cek ini bener nggak hamil, atau takutnya kan ada kesalahan atau apa pas ngecek terus nggak bener gitu kan. Jadi aku langsung prefer ke dokter kandungan gitu. Nah di dokter kandungan itu ada kejadian unik banget gitu. Saking excitednya, terus aku bilang ke dokter dong. Dokternya kan nanya, oke, silakan masuk ibu. Iya, udah telat berapa bulan, kata si dokternya gitu nanya. Terus aku jawab, baru telat sehari dok. Terus dokternya langsung melongo. Terus dokternya langsung bilang, ya ampun bu, baru dia telat sehari. Nanti bu kalau udah telat 3 bulan baru kesini, sambil ketawa. Aduh, ya gitu deh. Ya karena mungkin kita apa sih, dari sesuatu yang tadinya udah ya udahlah nggak punya nggak apa-apa gitu, ternyata itu bener dong. Terus kata dokternya, ya udah deh, nanti silakan berbaring ya sama suster, nanti dicek lewat USG gitu. Dan akhirnya di USG bener dong, alhamdulillah ternyata bener. Dan saat itu aku hamil dong. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Aku tuh masih kayak dikasih kesempatan gitu loh sama Allah gitu tuh, rasanya langsung bersyukur banget. Jadi yang sesuatu yang tadinya nggak mungkin ternyata jadi mungkin gitu. Intinya ya balik lagi ke rezeki, oke? Setelah itu eh, kalian tahu nggak sih, kayak suka denger kan kalau kata-kata mitos-mitos gitu. Kalau apalagi kalau orang-orang Jawa itu banyak banget lah yang bilang mitos ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Salah satunya adalah yaitu katanya kalau hamil itu memang udah biarin aja sih, jangan dicek-cek dulu. Nanti biasanya kalau dicek itu akan langsung mabok gitu, maksudnya langsung mual apalah gitu, kayak orang trimester pertama itu dalam kehamilan biasa dialami sama ibu-ibu muda gitu. Dan bener aja, padahal aku baru telat sehari ya kan, ya ibaratnya itu hitungannya udah sebulan kan. Kalau orang hamil itu dihitungnya dari terakhir kita head, hari pertama kita head, di minggu terakhir kita head gitu kan. Jadi hitungannya tuh udah 1 bulan kan saat itu. Nah dari situ uh, selang 2 hari 3 hari itu udah mulai nih, iya mual gitu, mual macam-macam pokoknya yang dirasa mual. Terus intinya tuh mual, muntah, terus pokoknya serba salah aja. Walau pulang ke rumah itu uh, bau apa aja itu pasti, aduh ini bau apa lagi, misalnya apalagi kalau ada orang dari luar, kayak suami misalnya pulang kerja masuk ke rumah itu pasti komplain gitu akunya, ini bau apa sih gitu, ini bau apa sih, ini bau besi, ini bau besi, dan refleks pasti langsung muntah gitu. Dan selama 3 bulan pertama itu aku tuh lemes banget dan gak bisa makan sama sekali saat itu. Jadi pokoknya kalau makan itu
apalagi nasi ya, itu nggak bisa masuk gitu. Jadi yang masuk ke dalam perut tuh yang enak, yang ada di pikiran aku tuh cuman kayak rujak. Pokoknya kalau ngeliat rujak pengennya makan aja terus, pokoknya rujak rujak, pokoknya kan bawa pulang aja sama abang rujak. Aduh. Jadi setelah itu uh, uh, bener banget gitu, aku tuh terus aja mual muntah gitu. Walaupun aku kan misalnya kita kontrol sebulan sekali ke dokter kandungan, itu kan kita dapat kayak vitamin apa ya, tetap aja aku tuh lemes bener-bener. Itu aku bed rest di 3 bulan pertama, bed rest total. Akhirnya karena aku pada pas minggu ketiga di bulan ketiga nih aku udah kayak nggak tahan banget gitu, bawaannya tuh lemes udah kayak vampir gitu ya, tiap hari di dalam kamar. Jadi kalau ngelihat sinar matahari itu kayak sakit, pusing, gak jelas gitu pokoknya rasanya. Dan di pikiran aku tuh nggak ada satupun makanan yang enak di pikiran aku, yang kayak kita kalau orang sehat itu kan, ih makan ini enak kali ya, makan ini enak kali ya, makan pangkas sambal aja enak ibaratnya kalau orang sehat normal biasa gitu kan ya. Tapi kalau aku dalam pikiran aku, mau itu daging mau itu apapun tuh bawahnya mual duluan gitu. Yang bisa masuk cuman buah-buahan aja, dan itu selang setengah jam langsung dimuntahin lagi, dimuntahin lagi kayak gitu terus. Akhirnya pas kontrol yang 3 bulan itu aku langsung udah nggak tahan di rumah sakit. Terus aku langsung bilang, dok, kalau biasa kan kita kalau ke rumah sakit itu dokter kandungan sama dokter anak itu pasti ngantrinya nggak kira-kira, bener nggak ibu-ibu? Iya kan, kita kalau ke rumah sakit yang paling rame paling ngantri itu pasti di poli anak sama poli kandungan, itu pasti banyak banget pasiennya. Dan dari situ aku tuh setiap kali itu tuh prakteknya itu buka hampir, aku udah daftar pertama tetep aja lama banget ngantrinya. Itu kalau boleh bawa kasur deh gua. Aduh. Nah abis itu tuh aku udah nggak tahan banget karena masih antri lama nggak dipanggil panggil sama dokter. Akhirnya aku tuh kayak udah jet lag banget, udah pengen pingsan, pengen tidur nggak jelas gitu. Terus aku jurus suamiku untuk tolong dong ketok ruangan dokternya gitu. Habis itu diketok lah itu ruangan dokter. Dok permisi, maaf nih bukannya nggak mau ngantri tapi istri saya udah lemes banget di luar gitu. Terus dokternya keluar dan dia bilang, ini kayaknya udah lemes banget, emang kenapa gitu. Terus diambilin lah kursi roda sama susternya. Pas diambilin kursi roda aku tuh udah kayak matanya udah merem, pengennya merem aja gitu. Terus kata dokternya, ini kenapa gitu, kayak nggak pernah bisa masuk makanan dok gitu. Terus akhirnya dokternya putusin untuk akunya opnam gitu di rumah sakit. Akhirnya aku opnam, dari itu proses nyari kamar dan lain-lain sampai akhirnya dapat kamar. Terus aku langsung tidur di situ, aku udah nggak sadar lagi, udah aku langsung pokoknya tidur karena udah pusing banget kepala, nggak tahu rasanya nggak jelas. Pokoknya aku langsung tidur di rumah sakit. Aku udah nggak tahu sampai aku itu dipasangin infus aja aku nggak tahu, dan semua dokumen itu yang ngurus kan suami ya. Jadi aku langsung tidur dan aku bangun itu masih lemes. Dan pas infusan pertama udah masuk ke tubuh itu agak ada tenaga di akunya ya. Terus akunya udah mulai kayak oh ya bisa bisa duduk sedikit gitu. Itu diagnosanya itu HEG saat itu. Terus tahu-tahu ya ampun udah diinfus aja gitu. Terus setelah itu ada masalah baru lagi dong. Ya Allah, sabar, sabar. Kita nikmati prosesnya ya. Nah, setelah itu eh, ada biasa kan kalau kita misalnya dirawat di rumah sakit kan sering pasti diambil darah kan buat cek darah. Dari situ dokter itu bilang, maaf ibu juga ini pengentalan darah. Oh ya Allah, ada lagi ternyata ya cobaannya. Ya, kita nikmatin saja. Kita jalani, nikmati dan syukuri gitu.
Setelah itu dari vonis itu, dari dokter berkata aku itu punya pengentalan darah, iya sih memang. Jadi di selang infusnya itu juga bentuknya kayak bulir-bulir gitu, kayak nggak ngalir gitu loh. Jadi kalau aku misalnya uh, salah posisi, misalnya infusnya kan kadang suka darahnya naik ke atas itu ya. Nah biasanya kan kalau itu full merah, tapi kalau aku ada salah posisi naik ke atas, itu di selang infusnya itu bentuknya bulir-bulir gitu, nggak kayak darah encer yang ngalir bener gitu. Masalah lagi ya kan, aduh. Nah setelah itu dikasih tau lah sama susternya, setiap kali ada suster datang, kok ini bawa suntikannya banyak banget ya sus gitu. Iya bu, soalnya kalau pengantaran darah itu ada suntikan pengencer darah, karena ibunya kan kalau minum obat susah ya muntah lagi, jadi dimasukin lewat selang infus katanya gitu. Dan bener dong, itu kayaknya kalau nggak salah aku tuh disuntik setiap hari tuh kayak pagi siang sore, mungkin sehari bisa 6 kali suntikan, itu macam-macam suntikan apa, tapi yang jelas ada salah satu suntikan pengentalan darah itu yang buat ngencerin darah, dan itu sakit banget. Aduh, aku niatnya di opnam itu biar bisa istirahat, biar bisa makan ya, karena kan apa, di rumah nggak bisa beres-beres rumah ya, jadi kan kondisi rumah tuh kayak kotor, bau, pokoknya nggak enak gitu deh gitu. Jadi kalau di rumah sakit kan bersih, jadi aku masih nyaman dan nggak terlalu sering muntah gitu. Akhirnya setelah 4 hari atau 5 hari ya, 5 hari kayaknya, 5 hari itu kondisi infusan aku tuh udah bengkak banget. Aku udah nggak kuat, sampai gemeter kalau ada suntikan masuk pengentalan darah itu. Aku tuh udah gemeter gitu tangannya, gemeter saking sakitnya. Terus aku minta, aduh kalau kayak gini terus aku minta pulang aja deh, aku nggak kuat disuntik terus, aku bilang gitu sama suami. Terus akhirnya aku bilang, suster aku udah sehat kok, biasa lah ya pakai jurus pura-pura. Aduh, akhirnya aku minta pulang saat itu. Dok, udah kayaknya aku udah lebih baik deh. Padahal aku nggak tahan itu, beneran sampai bengkak, sampai biru saat itu di tempat itu infus jari aku. Dan baru pulang ke rumah, aku udah mulai lagi dong, muntah lagi, muntah lagi, muntah lagi. Tapi udah agak mendingan, pas udah trimester kedua, udah nggak terlalu muntah. Tapi masih ada kan masalah pengentalan darah itu gitu. Jadi 5-6 bulan itu, 4, 5, 6 bulan aku di fase yang kayak sedang gitu, nggak terlalu muntah, nggak terlalu sakit, tapi nggak terlalu juga bisa makanan apa aja masuk ke dalam tubuh gitu. Nah setelah 7 bulan, dan di 7 bulannya aku temuin masalah baru lagi. Ya ampun, bener-bener ya perjuangannya seorang ibu hamil itu luar biasa. 7 bulan itu karena aku masih antar jemput kan, sama anakku yang kecil itu kan ya si kakak itu kan masih TK saat itu. Jadi aku harus antar jemput gitu. Karena perutnya udah mulai besar, jadi kayak aku tuh kayak kecapean. Dan kalau aku sampai di sekolah tuh, sama teman-temanku, ibu-ibu yang lain tuh pada bilang, kamu kok kayak nafasnya ngos-ngosan gitu sih gitu, ditanyain. Iya aku ngap banget, nggak tahu kenapa gitu. Jadi kalau aku ngomong tuh kayak gitu, kelihatan nafasnya gitu loh, kedengeran nafasnya gitu. Terus emang udah periksa nggak ke dokter gitu? Udah sih, udah nanya, coba besok nanya deh gitu. Setelah itu aku diperiksa kandungan seperti biasa kan, kalau kita periksa ditanya keluhannya apa, dok kenapa saya ngerasa saya itu apa namanya, kayak nggak bisa napas gitu, sesek, padahal kan ini baru 7 bulan gitu. Kalau 7 bulan tuh kan belum terlalu besar perutnya ya, nggak kayak yang 9 bulan gitu. Oh nggak apa-apa kata si dokternya, nggak apa-apa kok ini bu. Oh gitu ya dok, iya gitu. Padahal aku udah ngerasa nih gitu. Ternyata
aku itu punya kayak asam lambung. Jadi asam lambung itu kan suka reaksinya itu jadi kita itu nafasnya sesek ya. Mungkin teman-teman ada yang punya asam lambung di sini. Jadi asam lambung itu bisa berakibat kayak sesak napas. Bahkan kadang kita sulit membedakan mana sesak napas karena ini, mana sesak napas karena serangan jantung kayak gitu. Jadi aku double gitu. Karena mungkin dari trimester awal itu kan aku nggak pernah makan ya. Jadi kayak akumulasi gitu loh. Jadi akumulasi selama 5 bulan susah makan, makannya nggak teratur, muntah terus, perutnya kosong, akhirnya asam lambungnya naik. Dan itu kalau muntah sampai pokoknya yang terakhir gitu, sampai si cairan kuning yang pahit banget itu keluar gitu. Itu ciri-ciri asam lambung dan itu berefek jadinya ke pernafasan aku gitu. Otomatis kan kalau ke ibu hamil pasti kayak ibarat kata tuh kita makan apa ya si bayinya ikut makan kan. Tapi kalau kita punya merasakan sesuatu yang nggak enak, bayinya juga akan ikutan ngerasa nggak enak gitu kan. Jadi karena aku kesulitan napas, jadi bayi di dalam kandungan aku juga susah napas gitu. Bisa jadi sih karena kayak kecapean gitu ya. Jadi kan karena emang kondisinya nggak fit tapi dipaksa untuk beraktivitas berlebihan gitu, yang ngurus rumah, ngurus anak, harus antar jemput ini itu gitu, karena kan masih kecil ya yang satunya juga. Setelah itu pas sudah 7 bulan tuh aku tuh kayak duh ini kapan sih ini bayi keluar ya Allah gitu. Udah rasanya tuh kayak pokoknya dari trimester terakhir 7, 8, 9 itu rasanya udah gak karuan, yang sesak nafas, yang gak bisa tidur miring kanan kiri itu udah susah, apalagi tengkurap ya gak mungkin dong ya. Jadi saat itu ya udahlah ya kita jalanin aja, kembali lagi kita jalanin aja gitu. Terus di situ ada satu peristiwa juga pas udah 7 bulan nih. Jadi sepupu aku tuh nikah. Dan aku harus mau nggak mau kan kesana ya. Dan ini sepupu aku tuh jarang banget ketemu. Abis itu karena aku buru-buru ya mau ke luar kota. Terus aku tuh jalannya meleng pas waktu itu. Jadi aku tuh nurunin tangga teras di rumah tetangga aku. Dan bener aja dong itu sendalnya kayaknya licin deh, terus aku kepleset di situ, bener-bener kepleset. Dan alhamdulillahnya ya Allah aku tuh bisa nahan saat itu, bisa nahan apa tuh perut gitu. Aku tuh bener-bener tangga itu, tangga teras itu loh, tangga teras dari kayak pintu masuk mau ke garasi gitu kan suka ada tangga. Dari situ aku kepleset jatuh dan untungnya aku tuh jatuhnya tuh nggak tengkurap gitu. Kalau aku jatuhnya tengkurap tuh aku tuh jadi ngebayangin kayak film India itu loh, cori-cori cupke ada yang tahu nggak ya? Di film itu kan gitu ya, si Rani Mukherjee-nya itu mau nangkep bola itu, bola kriket itu kan, terus dia matanya lihat ke atas dan akhirnya jatuh dan perutnya jatuhnya ke depan terus dia hancur gitu. Aku tuh ingat film itu, terus aku takut banget. Alhamdulillahnya saat itu aku jatuh, aku berusaha agar nggak jatuh ke depan gitu. Akhirnya aku paksa untuk banting ke lutut kaki dulu gitu. Dan akhirnya karena aku posisi kaki yang satunya itu nggak siap, kekilir lah kaki aku yang satunya. Dan beneran deh, ini sampai sekarang itu masih ada tulang yang nonjol itu di telapak kaki deket tumit. Jadi itu dulu jatuh dan sampai sekarang itu nggak bener posisinya gitu. Setelah itu tanpa sadar nih dalam perjalanan itu tadinya aku cuman aduh sakit banget ya nih kayaknya kekilir deh, tapi aku paksa ke tempat sepupu aku di Purwakarta saat itu. Terus di tengah jalan nih di tol aku nggak sadar kan saat itu kan aku pergi itu sekitar jam 3 sore kayak jam 4 sore gitulah. Pas jam 4 sore jalan ke Purwakarta karena udah mulai gelap kan ke arah sono,
Terus pas udah itu aku nggak kerasa, aku cuman kayaknya pegel gitu. Pas turun, ya ampun, kaki aku tuh melembung dong, gede banget yang sebelah kiri. Jadi itu bengkak kakinya, bengkak, dan bengkaknya itu saat itu juga kemungkinan ya karena udah kesleo pula, pengentalan darahnya itu juga karena aliran darahnya nggak lancar itu kan. Jadi tuh dia langsung bengkak gitu. Dan keesokan harinya kondisi kaki aku tuh nggak membaik gitu. Terus karena eh, apa saudara-saudara di sana terus ngelihat itu kenapa kakinya gitu, ya tadi jatuh pas mau kesini, aku bilang gitu. Nah habis itu ada yang nyaranin udah diurut aja nggak apa-apa, itu kan di bagian kaki bukan di bagian perut, jadi nggak apa-apa. Akhirnya dipanggilin lah tuh tukang urut. Sakitnya sampai jejeritan akunya, pokoknya diurut itu kakinya sakit banget luar biasa. Nah esokan harinya tuh lebamnya tambah jadi ya lebam biru gitu loh, kayak darah yang berhenti, kayak darah nggak ngalir gitu di kaki sebelah kiri gitu. Abis itu aku nggak bisa jalan dong, jalannya dipapah gitulah, malah jadi ngerepotin, ya niatnya mau seneng-seneng di tempat nikahan sepupu, malah jadinya ngerepotin banyak orang di sono. Aku nggak enak dong, terus aku putusin buat aku mau pulang aja lah, aku nggak mau di sini malah jadi nyusahin orang, nanti ganggu acara juga gitu kan. Terus aku pulang duluan, izin sama keluarga besar buat pulang duluan karena aku pengen cek ke dokter kandungan juga gitu. Nah saat itu habis dari Purwakarta itu aku pulangnya langsung ke dokter kandunganku gitu. Terus ditanyain lah saat itu, ini kakinya kenapa kok bisa bengkak kayak gini. Terus dokternya mikir itu umum loh, karena kan ada ya sebagian ibu hamil yang memang kalau kondisi kandungannya udah besar kakinya akan bengkak gitu. Tapi di aku itu kaki yang satunya itu nggak bengkak, jadi yang bengkak cuma sebelah doang gitu. Terus aku ceritalah ke dokter, terus sama dokter, oh ya nanti dikasih obat, dan itu obatnya bagus banget dong. Aku kayaknya kalau nggak salah ada obatnya dioles, kalau nggak salah dioles atau diminum ya aku lupa. Pokoknya sekali minum itu kondisi kaki aku tuh langsung kempes, bener-bener kempes saat itu. Jadi aku heran dong, terus ngapain kemarin aku diurut-urut sampai bengkak kayak gitu, nggak kempes-kempes gitu bengkaknya. Nah selain itu juga ada drama lain ya, kalau kalian pengen tahu ada drama lain. Jadi aku itu salah satu orang yang nggak nyaman kalau periksa kandungan itu dengan dokter laki-laki. Jadi aku itu kayak selama 9 bulan itu gonta-ganti dokter, karena aku niatnya ya pengen lahiran di dokter yang perempuan lah biar sama-sama enak gitu kan. Jujur aku nggak nyaman kalau soal-soal kayak gitu. Emang sih nggak apa-apa ya kalau urusan buat kedokteran kesehatan kan nggak apa-apa ya, tapi aku kayak nggak nyaman aja, nggak tahu kenapa sih, rasanya tuh kayak gimana gitu. Setelah itu bahkan dari dokter yang pertama itu, masih dokter yang pertama, USG aja salah-salah gitu. Pas 4 bulan itu kata dokternya, ini anaknya laki-laki ya gitu. Oh iya dok, makasih gitu. Tapi yang penting sehat gitu, iya. Nah pas 7 bulan itu kata dokternya anaknya cewek gitu. Aku bingung dong, gimana sih ini dokternya. Terus aku bilang, tapi dok waktu 4 bulan itu USG-nya cowok gitu. Enggak kok, ini cewek, kata dokter yang kedua itu. Oh gitu ya dok, iya gitu. Otomatis aku langsung putar haluan dong ya, kan kalau udah 7 bulan itu eh, boleh ya beli persiapan kayak popok apa segala macam, pokoknya kebutuhan baby itu kita udah boleh siapin, termasuk kayak anting juga kan. Kan kalau perempuan kan bayi kan enaknya langsung begitu lahir ada proses yang harus ditindik itu telinganya, jadi aku udah bersiapin semuanya saat itu. Nah drama berikutnya adalah drama aku nyari dokter, karena kan udah trimester terakhir itu aku harus fokus nih nyari dokter.
harus fokus, mau lahiran di mana harus nentuin gitu. Karena kan kalau udah 8, 9 itu kayaknya makin cepat kan kontrolnya. Misalnya kalau hamil 1 bulan itu sebulan sekali, sebulan sekali, sebulan sekali. Tapi kalau di akhir-akhir itu kayak makin cepet, makin kayak 2 minggu sekali, nanti seminggu sekali, jadi 3 hari sekali gitu kan. Jadi aku harus benar-benar prepare, eee, fokusnya mau di mana, dokter yang mana, karena aku tuh gonta-ganti 3 dokter gitu. Karena saat itu, ya kebiasaan aku tadi di awal, jadi aku tuh senang kalau nggak satu dokter aja gitu. Nah, setelah pas usia 8 bulan itu aku kaget dong, tiba-tiba pas pagi-pagi, jadi ketika aku pup itu tiba-tiba keluar darah banyak banget gitu. Aku takut luar biasa, itu kenapa gitu. Terus aku searching dong di Google, terus ya ada yang bilang itu tuh kayak gejala wasir gitu, atau mungkin karena aku terlalu banyak duduk, karena kan nggak bisa tengkurap ya, jadi terlalu banyak duduk, ada lagi keluhannya ke situ gitu. Terus aku konsultasi sama dokternya, dok ini saya punya, jadi ada 2 masalah yang menurut aku tuh besar ya. Yang pertama itu aku kayak takut ambeien gitu, sedangkan aku pernah punya temen yang dia juga punya ambeien, terus kemudian dia tuh eh, lahirannya tuh harus disesar. Kalau ambeien itu kan, kalau orang sesar tuh yang ada penyebabnya, misalnya dia punya ambeien terus atau enggak bayinya sungsang atau masalah yang lain gitu kan. Terus aku langsung keinget eh, kejadian temanku itu. Terus aku bilang ke dokternya, dok, kalau ambeien itu apa lahirannya harus sesar, nggak bisa normal, kata aku gitu. Terus kata si dokternya, tergantung tergantung eh, ambeinya tuh udah parah atau belum gitu. Oh gitu ya dok, iya gitu. Emang udah berapa lama ambeinya? Ya baru sih dok, tapi kok bisa langsung kayak keluar darah banyak gitu ya, itu bikin aku takut dok, aku bilang gitu. Dan aku tuh kayak ada yang bilang juga kan ya, kalau kalau ngecek ambeien tuh harus nonggeng-nonggeng gitu. Ah, nonggeng? Aku tuh langsung yaudah bilang, udahlah nggak usah, nggak apa-apa gitu. Aku terus ya mungkin bisa lah gitu. Nah akhirnya aku tuh nggak mau lagi bahas-bahas ambeien itu di depan dokter kan, karena kan aku nggak mau dicek gitunya, nanti aku suruh nonggeng-nonggeng dan yang lainnya gitu. Setelah itu di 8 bulan aku fokus ke sesak nafas aku aja dok gitu. Jadi dok, aku ngerasa napasku itu makin hari mendekati hari H itu aku udah, nafasnya itu udah banget lah pokoknya, kayak makin engap, makin duh kapan nih keluar gitu. Ini udah kayak gede banget perut aku tuh, karena nggak tahu kenapa itu gede banget. Pas hamil kedua itu aku kayak perutnya gede banget, dan kondisi anak itu udah berat banget gitu. Anakku itu kayak sebelum lahiran tuh udah kayak sekitar di atas 3 kilo gitu. Jadi aku tuh merasa kayak perut aku gede banget ya, kalau aku lagi ngaca itu dari samping, oh my god ini gede banget perut aku gitu. Karena aku kan orangnya kecil ya, jadi apa mungkin karena aku kecil gitu, jadi kok kelihatannya gede banget gitu, sampai kadang orang tuh bilang, itu kembar ya atau gimana, enggak ini satu gitu, aku bilang gitu. Nah setelah fokus ke satu dokter gitu, aku kayaknya dokter yang ini nggak jadi deh, karena kayak aku tuh bilang ke dokter ini, dok aku ini kayak punya ambeien yang takut, dokternya bilang nggak apa-apa. Aku bilang lagi, dok aku punya keluhan ini, dokternya bilang nggak apa-apa gitu. Kok dalam hati aku jadinya mikirnya, nih dokter nih apa-apa bilangnya nggak apa-apa mulu, padahal yang ngerasain kan kita gitu. Aku tuh bener-bener kayak sesek napas parah banget saat itu gitu. Terus aku ketika konsultasi sama dokter yang satunya lagi, aku akhirnya mutusin, jadi aku pakai dokter yang terakhir aja deh gitu. Soalnya dokter yang terakhir itu lebih nyaman, terus aku juga rumah sakitnya juga emang rumah sakit khusus ibu dan anak gitu kan.
Jadi aku kayak sebelumnya. Pokoknya kita ambil untuk normal dulu ya Bu gitu, tapi apapun itu ya nanti pokoknya kita cari yang terbaik gitu. Nah kalau kayak gitu kan aku jadinya enak gitu, aku juga nurut ke dokternya gitu ya. Pokoknya bayangannya gini loh, kalau lahiran normal itu fokusnya kan dia harus butuh tenaga yang banyak kan, nafas yang panjang kayak gitu-gitulah, kondisi juga harus fit gitu. Sedangkan saat itu aku ngerasa kayak nafas aku tuh pendek banget, terus gimana caranya aku narik nafas kayak gitu-gitu. Dalam pikiran aku tuh gitu, nanti aku takut kenapa-napa. Pokoknya udah pikirannya pas menjelang lahiran itu, pikirannya udah kemana-mana. Pokoknya aku pengennya ya yang penting anaknya sehat, ibunya sehat gitu. Nah setelah itu terus aku juga ceritakan ke dokter yang terakhir ini sebelum lahiran, oh iya dok, aku punya riwayat anak pertama itu apa-apa maju, jadi selalu maju dari HPL-nya gitu. Nah aku tuh nggak pernah mundur, mungkin karena dari kebiasaan head itu juga kali ya. Soalnya ada satu pasien juga waktu sama-sama ngantri, jadi dia cerita kalau dia itu kebalikannya. Jadi dia tuh kalau head selalu mundur, dan kalau lahiran pun sama. Jadi kalau orang Jawa bilang itu kayak nggak ngajakin gitu babynya, nggak ngajakin untuk keluar gitu. Jadi namanya jadi ngaret gitu. Kadang ada yang malah sampai 10 bulan gitu. Tapi kalau aku pengalaman yang pertama itu maju dari HPL gitu. Jadi aku takutnya nanti belum persiapan apa-apa terus udah keburu maju gitu. Bener dong, apa yang aku takutin itu jadi kenyataan gitu. Emang sih ya kalau orang hamil itu doanya mustajab gitu kalau katanya Pak Ustadz ya. Jadi kalau kita lagi hamil mendingan ngomongnya yang baik-baik, doanya yang baik-baik, bicaranya yang baik-baik, supaya kalaupun terjadi sesuatu ya yang baik-baik yang terjadi sama hidup kita gitu. Saat itu aku langsung bilang dong ke dokter, dok ini gimana saya maju gitu. Kalau berdasarkan HPL normal dari tanggal pertama kali kontrol hamil itu aku harusnya sekitar pertengahan September lahirnya gitu. Jadi sekitar kayak tanggal 15-an gitulah. Jadi antara tanggal muda gitu, awal-awal gitu. Terus aku bilang ke dokternya, terus aku harus check in di dokter kira-kira kapan ya dok gitu. Saat itu udah menjelang lebaran, terus dokternya bilang sebaiknya sih kalau lahiran itu nggak pas hari raya ya, soalnya kadang nggak ada dokter, terus PMI juga kalau ada apa-apa untuk nyari darah atau apapun itu sulit karena semua orang sibuk gitu. Dulu belum zaman pandemi sih ya, jadi kan orang masih sibuk gitu. Nah setelah itu si dokter itu bilang oke, kita jadwalkan tanggal 2 September aja ya untuk check in di sini, nanti observasi ya, udah sekitar 3 hari gitu. Oh iya dok gitu. Nah bener kan, pas itu aku langsung siap-siapin semuanya di rumah, pokoknya aku siap-siapin dari kamar semuanya. Jadi kayak aku tuh udah kecapean kan, karena aku di sini kan merantau ya, jadi apa-apa tuh aku ngurusin sendiri gitu. Dan aku tipikal orang yang apa sih, gak enakan gitu, gak mau nyusahin orang lain, gak yang kayak dikit-dikit minta bantuan tetangga, dikit-dikit minta bantuan tetangga gitu. Selagi aku bisa jalanin sendiri ya udah aku berusaha jalanin sendiri aja gitu. Mungkin karena kecapean itu
pas banget, kenapa nggak tahu sama gitu. Karena aku tuh kalau melahirkan, hamil gitu tuh maunya eh, apa sih, ada suami gitu kan, karena kan aku nggak mungkin misalnya nih aku kontraksi terus aku teriak-teriak minta tolong tetangga kanan kiri, kan nggak mungkin ya. Jadi aku tuh kayak selalu berdoa. Terus juga si suami aku tuh kalau misalnya sebelum tidur tuh sering bilang, "Dek," gitu, ngajak ngomong di perut gitu, "Dek kalau misalnya mau keluar kalau ayah lagi di rumah ya," gitu, selalu begitu. Dan alhamdulillahnya tuh nurut gitu si babynya gitu. Tapi lagi-lagi maju dong dari HPL. Tadi kan harusnya check in aku tuh tanggal 2. Sebenarnya dari tanggal 30 Agustus itu aku udah packing semuanya yang mau dibawa ke rumah sakit gitu kan, pas tanggal 2 itu nanti. Dan ternyata mungkin karena apa aku kecapean, nggak tahu deh. Tapi memang aku kebiasaannya itu maju gitu. Nggak pernah, mesti sebelum HPL tuh udah kontraksi. Bener dong. Jadi waktu itu ingat banget hari Senin, harusnya tuh suami tuh masuk kan, masuk pagi. Jam 4 subuh tuh perut aku udah mules. Terus aku langsung ke toilet. Dan waktu itu mulesnya hilang lagi. Terus aku mikir kayaknya ini kontraksi deh. Soalnya kan udah mendekati bulannya kan. Terus uh, aku bilang ke suami, kayaknya aku kontraksi deh. Tapi aku masih bisa nahan gitu maksudnya. Jadi masih bisa nahan. Biasalah, bisa 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 gitu. Jadi kayak nggak, belum kontraksi yang banget-banget. Terus aku langsung bilang ke suami, kayaknya kita langsung ke rumah sakit aja deh, takut ada apa-apa. Soalnya aku biasa maju gitu kan, takutnya nanti ada apa-apa gitu. Dan pagi itu juga aku langsung kayak mandi, terus langsung ke rumah sakit. Dan di rumah sakit karena masih sekitar jam 5 subuh, uh, belum ada rame gitu di rumah sakit tuh, belum ada dokter. Aku langsung ke IGD. Terus aku juga bilang ke petugas di sana, aku bilang aku sebenarnya harusnya check in tanggal 2 nanti sih, cuman karena ini aku udah mules duluan, udah kontraksi duluan, jadi aku datang pagi ini. Terus ditanyain dengan dokter siapa, dokter kandungannya siapa, nanti diteleponin gitu. Dan terus saat itu aku tuh kan dari jam 5 pagi ya di situ akhirnya. Terus di ruangan observasi itu udah dipasangin infus, terus pindah ke ruangan observasi itu jam 7 pagi. Jadi dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi, 2 jam aku di ruangan IGD ditemenin suami doang. Dan aku biasalah kalau mau lahiran tuh kayak nggak bisa tidur kan, udah nggak bisa tidur dari semalam, udah kan kayak seminggu terakhir itu kan pasti tidurnya kurang ya, kalau orang udah di bulan-bulan terakhir kan kayak tidurnya nggak nyenyak gitu kan. Terus habis itu aku udahlah bismillah aja gitu, udah ngantuk banget aku tidur di situ. Dan akhirnya kayak makin berasa gitu, makin cepet nih kontraksinya. Tadinya kan masih jam 6, oke, masih bisa kayak kontraksi diem kontraksi diem kontraksi diem gitu, masih ada jaraknya lah sekitar kayak 30 menit gitu, paling 1 jam kontraksi 2 kali gitu. Nah pas udah jam 7 naik ke ruangan observasi itu kontraksinya makin cepet dong, kayaknya 15 menit sekali deh. Dan karena kontraksinya tuh sakit luar biasa, sakit banget, ya ampun gak bisa digambarin dengan kata-kata dong, itu sakit banget, beda banget sama anakku yang pertama. Itu sakit banget, nggak tahu kenapa. Dan sakitnya itu bikin aku tuh nggak bisa nafas gitu saat itu. Terus aku bilang dong ke susternya, suster ini aku nggak bisa nafas gitu. Terus sama dokter, sama si susternya, karena dokternya belum datang, jadi aku dikasih kayak selang oksigen gitu di hidung kan. Dan itu kayak makin gak bisa napas. Dan ya ampun aku tuh sampai nangis dong, sakit banget. Aku tuh kayak antara ya Allah ini, aduh ya Allah, pikiranku udah kemana-mana deh ya Allah. Kalau sampai lewat udah ya Allah aku gimana gitu. Pokoknya aku udah, karena aku udah bilang aku nggak bisa napas, aku nggak bisa napas. Tapi suster itu
coba pakai selang oksigen, coba pakai selang oksigen, tapi aku nggak bisa pakai selang oksigen saat itu. Dan malah jadi kayak, ini apaan sih, kayak itu tuh nggak berhenti selang napasnya, jadi kayak narik napas nggak bisa, malah jadi double gitu, nggak bisa napas sama sekali gitu, karena kontraksinya nggak berhenti terus akhirnya aku nggak bisa napas juga. Ketika dicek sama suster itu detak jantung si baby itu kayak mungkin lemah gitulah, karena kan aku nggak bisa napas ya, jadi aliran oksigen di dalam rahim si baby juga kurang mungkin ya. Terus itu susternya panik dong, dokter itu detak babynya nggak ada. Baru deh dari situ, dari tadi slow banget gitu, terus semuanya sibuk, ayo udah langsung ini langsung dibawa ke ruang operasi gitu. Saat itu udah hektik banget pokoknya, dan aku udah kesakitan luar biasa. Itu aku sampai kayak hampir mau jatuh di meja, di itu loh, kasur yang di UGD itu kan kecil-kecil ya kadang ya, yang buat darurat yang didorong-dorong itu. Aku kayak mau jatuh saking udah sakit banget, dan aku nggak bisa napas. Terutama sih aku kayak kalau nahan sakit masih bisa lah ya, tapi kalau nafasnya nggak ada itu aku bener-bener nggak bisa napas saat itu gitu. Nah setelah itu aku langsung dibawa ke ruang tindakan operasi. Selang berapa menit itu cepet banget pokoknya, karena udah darurat kan. Dari tadi nyantai dokter sama susternya, akhirnya langsung buru-buru gitu. Terus aku dibawa ke ruang operasi saat itu. Dari situ aku tuh kayak langsung disuntik punggung yang untuk anestesi. Itu yang orang-orang bilang kalau yang emang sesar, emang bener-bener sesar, nggak, maksudnya nggak emang niat sesar dari awal gitu kan, katanya bagian paling sakit kan itu saat disuntik di tulang punggung itu ya. Tapi aku bener-bener di situ itu nggak ngerasain sakit sama sekali, karena aku lebih ngerasa sakit kontraksinya gitu. Dan bener dong, waktu disuntik itu tuh aku langsung alhamdulillah, tuh rasanya kayak langsung kontraksinya hilang dong, aku nggak berasa apapun. Aku langsung terus aku bilang ke suster yang jaga samping dokter aku, dari tadi kayak aku tuh udah nggak tahan gitu. Terus dokternya senyum, ya enak ya, langsung ngefly gitu. Habis itu langsung persiapan ruang operasi, nungguin lagi. Aku ngeliat tuh lagi disiap-siapin semuanya. Oh iya, ini gitu. Terus aku dipasangin di setiap jari kayak mungkin buat ngontrol detak jantung kayak gitu. Aku tuh berasa kayak, ya Allah, ini banget perjuangan seorang ibu tuh gini banget ya Allah. Ini tuh bener-bener kayak jihadnya seorang ibu gitu. Di situ aku udah pasrah, aku udah capek, ngantuk, tidur. Terus ada satu suster yang di belakang kepala aku tuh, jadi suami aku tuh nggak ikut masuk ke ruang operasi ya, karena kan kondisi aku di awal tadi kan gawat darurat ya. Jadi si suster itu yang ngajakin ngobrol, ditanya bla 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 bla, biar aku tuh mungkin nggak takut atau nggak fokus. Tapi saat itu benar-benar aku nggak ada takutnya disesar, karena aku ngerasain sakit saat kontraksi itu sakit banget dan luar biasa gitu. Terus pas udah itu aku sebenarnya kan kalau sesar itu ditutup ya pakai kain hijau, jadi kita tuh nggak bisa ngelihat perut kita, bener-bener kita tuh cuman kayak udahlah kepala aja. Tapi dari lampu operasi itu dari atas tuh aku ngelihat saat perut aku di silet pertama, ya ampun, oh isa, aku ngeliatin di situ. Terus aku langsung milih untuk merem aja deh, takut aku. Dari situ aku sebenarnya nggak ditutup, cuman aku ngeliat dari pantulan itu. Terus aku langsung merem aja deh, nggak sampai 30 menit. Abis itu bayi aku ada masalah lagi dong, karena mungkin aku nggak kekurangan oksigen itu tadi. Jadi si baby aku tuh nggak nangis. Jadi dia tuh ketika udah keluar, dia cuma ditempelin dong, ibu maaf ya, langsung, ibu anaknya cowok ya gitu, ibu anaknya cowok. Banyak yang ngomong kayak gitu. Aku kayak
setengah sadar kan, ibu anaknya cowok, langsung dibawa lari gerbuk gitulah. Jadi susternya tuh saat itu panik karena itulah apa sih, karena babynya nggak mau nangis gitu. Mungkin ya karena kekurangan oksigen itu kali ya dari tadi gitu. Nah setelah itu aku udah nggak sadar diri, udah selesai proses operasi. Alhamdulillah ya semuanya selamat, dan aku itu baru ketemu sama baby aku itu 4 hari. Jadi selama 4 hari itu si babynya itu dalam observasi, dalam pantauan dokter anak di situ gitu. Dan dia tuh nggak ngabarin ke aku, tapi ngabarinnya ke suami bolak-balik ya, misalnya itu Pak, tolong Pak, itu ada dengan anaknya gini gini gini. Tapi aku jadi pertanyaan, kenapa sih anaknya nggak dibawa ke sini-sini gitu, ada masalah apa sih gitu. Ternyata saat itu ya kondisinya gawat, dan dia itu kayak apa ya, banyak butuh asupan oksigen, butuh bener-bener di ruang, di inkubator, di apa gitu saat itu. Dan berat si babynya saat itu 3,5 kilo, ya tergolong besar sih ya. Mungkin kalau lahiran normal juga nggak mungkin gitu, karena aku lagi-lagi nafasnya pendek banget, dan saat itu memang ada sesak nafas, dan nggak mungkin, kalau normal tuh udah nggak mungkin gitu. Alhamdulillah akhirnya semua prosesnya selesai. Akhirnya lahirnya sesar, dari pengentalan darah, dari semua kejadian dari awal hamil sampai akhirnya lahiran sesar pun masih banyak dramanya kayak gitu. Itu tuh membuktikan ya kalau perjuangan seorang ibu itu gak gampang gitu. Itu kenapa surga itu adanya di telapak kaki ibu. Tapi kembali lagi, kita itu sebagai ibu juga nggak boleh ya kalau misalnya apa namanya terlalu menuntut ke anak. Misalnya kamu tuh ya, kalau udah gede kadang kan ada ya ibu-ibu yang misalnya bilang kamu tuh harus berbakti, harus ini harus itu gitu. Padahal kita tuh harus cuma fokus di tulus aja gitu. Aku sih cuman yakin itu sih, karena aku senang banget belajar parenting. Jadi kita tuh mengasuh anak itu lillahi ta'ala aja, memang itu tugas kita. Kan kita yang punya anak, kita yang mengharapkan anak itu hadir di tengah kita, ya kita jangan menuntut dulu. Jadi kita fokus ke kewajiban kita mengasuh, mendidik anak, mendoakan, membimbing dengan tulus. Nanti toh kalau kita apapun yang kita tanamkan itu kita tua ya, nggak mungkin kan kalau kita udah tulus ke anak, ngasih ngasih pendidikan yang baik, didik yang baik, terus anaknya nggak, feedbacknya nggak baik ke kita, itu nggak mungkin gitu. Kalau kita tanamnya tomat ya akan keluar tomat, nggak mungkin kita tanam tomat nanti keluarnya jadi cabe. Ya gitulah. Jadi sekarang fokus aku itu bener-bener belajar parenting, karena mendidik anak udah tahu prosesnya susah, punya anak juga cobaannya. Kalau udah dititipin ya kita harus tanggung jawab sama apa yang dititipkan sama Allah. Kita harus didik dia dengan baik, fokus gitu. Kasih sesuatu yang memang mereka butuhkan gitu. Tetap dengan kasih sayang. Pokoknya aku ngerasa sekarang tuh udah jadi orang tua harus banyak-banyak belajar tentang parenting. Karena kita kan baru jadi orang tua ya, baru masih belajar. Jadi kita harus, kalau nggak mau belajar ya gimana gitu. Nanti mengajarnya ini aja, padahal anak-anak sekarang itu beda banget dengan anak-anak zaman dulu gitu. Jadi kita harus fokus, tetap mau belajar, tetap mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita, tetap support anak-anak kita, tetap jadi garda terdepan untuk anak-anak kita. Pokoknya kita harus menciptakan keluarga yang insya Allah sakinah, mawadah, warohmah, dan bahagia semuanya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.